Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. How are you today? Happy Sunday yang sudah menjadi Monday. Saya update video ini udah hari Senin harusnya sih ya. Jadi selamat beraktivitas kembali. Semoga teman-teman sehat terus dan banyak rezeki yang paling penting ya. Ya sehat juga sih ya, tapi kalau rezekinya lancar biasanya kesehatannya juga lancar. Kenapa? Soalnya biasanya lebih berbahagia. Amin ya teman-teman. So ini bakal jadi update yang quick aja ya. Kemarin kita udah live streaming seru-seruan sama teman-teman yang lain. Saya cek juga likes-nya sedikit lagi sih ya. Ini udah 900, saya pikir itu likes yang Bitcoin ya. Saya cek like-nya ya 1400 ya, sedikit lagi menuju 1500 ya. Kalau diperkenankan sih 1500 akan sangat berbahagia bagi saya teman-teman sekalian. Kalau udah 1500 ya berarti ya you know ya, ada utang untuk live lagi mungkin in the middle of the week atau di akhir pekan nanti. So ya, kita bakal ada discussion berbagai hal terkait dengan analysis altcoins dan mungkin bisa lanjut langsung ke part 2. Alright, nah di video ini saya pengen update ke teman-teman nih soal pergerakan Bitcoin. Sabtu Minggu ini boring. Jadi yang saya mau bahas lebih kepada liquidity sweep yang terjadi pada hari Kamis ya. Jadi kalau kita ngecek di sini guys, things to notice ya. Amazingly ternyata yang kena likuidasi itu nggak sedikit loh. Itu gendut banget ordernya teman-teman. Total $419 juta dari long side-nya dan sell side-nya itu adalah 145,216 juta dolar. You know what? This is crazy guys actually, karena bukan harga ya, tapi total likuidasinya itu 2 kali lebih besar daripada yang terjadi pada 5 Agustus di kala market crash karena kondisi Jepang pada saat itu menaikkan suku bunga dan diiringi dengan unemployment rate yang naik sampai ke angka 4,3%. Itu lebih gede teman-teman sekalian ya. Yang maksud saya yang hari Kamis kemarin lebih gede. Ya almost 2 kalinya teman-teman. Dan ini berarti kita tahu ya, di sini kita menyadari bahwa peningkatan volume transaksi jelas, peningkatan open interest juga jelas, dan ya lebih penting lagi kalau misalkan market ya driven by derivatifnya, tentu saja ini artinya peningkatan terhadap harga dari suatu aset itu jadi tidak terlalu organik. Oke, makanya kalau kita cek ya, ini dari segi perps ya. Perpsnya itu di Binance Futures guys, harganya udah di $100.073. Tapi kalau kamu cek spotnya itu 99.900. Selisihnya ada sekitar $70 lebih kurangnya. Nah dari situ aja sebenarnya udah ketahuan kalau long position udah pasti lebih banyak. Nah orang terus nih ngelakuin ini teman-teman. Yang kita khawatirkan adalah seberapa sering nanti market akan mengalami yang namanya flush out ya. Dalam tanda kutip, setelah hari Kamis kemarin di flush out aja, ini udah ke build up lagi. Max pain buat 96.000 udah di angka $4 billion lagi guys. Ya kalau ke atas sih juga sama, $4,8 billion ya. Tapi ini di angka 105.000. Jauh lebih dekat ke kiri daripada ke kanan, teman-teman sekalian. Nah ini sebenarnya menjadi concern. Kalau seandainya market mau dibawa ke arah seperti itu, ya siap-siap aja gitu ya. Mungkin nggak dalam sehari 2 hari juga. Ya mungkin saya ngomong ini bukan berarti nanti pagi langsung terjadi. Kadang-kadang kan ada orang salah paham seperti itu. Flush out itu adalah sesuatu yang tidak perlu diharapkan, tapi diantisipasi. Titik. Ya, itu statement yang sangat jelas harusnya bagi teman-teman sekalian. Artinya, jangan nanya ke saya, Vin, flush out jadi nggak? Ya, saya sih berharapnya tidak jadi, teman-teman sekalian ya. Of course, we don't want it to happen, karena ketika itu terjadi, either altcoins-nya akan ikut rontok atau tidak. It will be depending on Bitcoin dominance-nya. Nah, yang jadi kendala atau jadi perkara teman-teman adalah kalau seandainya Bitcoin dominance sejalan dengan yang saya mention pada saat live streaming kemarin. Nah, kalau sampai itu yang terjadi, ini meningkatkan kekhawatiran bagi kita juga karena alts-nya very likely rontoknya lumayan. Ya, satu sisi meningkatkan kekhawatiran, tapi satu sisi kalau mereka yang mungkin sudah mengerti positioning yang tepat, kita akan memaintain posisi kita. Malah seperti yang tertulis di sini, kalau buat saya sih itu kesempatan terakhir tambah muatan. Ya, dan hal tersebut diperkuat juga dengan analisis dari USDT dominance-nya. Seperti yang saya sampaikan kemarin banget ya, low level 2024
Ini kita lagi ngetes di situ. Jadi kalau misalkan suddenly we see this happens, ya artinya Anda mengerti USDT-nya naik, ada yang di take profit di altcoins, ada yang di take profit mungkin di Bitcoin, tapi harusnya majority-nya di altcoins. Kenapa gitu, Vin? Karena logikanya teman-teman, Bitcoin dominance udah drop ya sekitar 4 mingguan terakhir dengan total penurunan sekitar 10%-an. Ya 3-4 minggu terakhir, Others dominance juga sama, naik without any pullback sama sekali. Makanya kalau kita cek chartnya Others ya, tuh dia naik doang tegak lurus guys, nggak ada pullbacknya ya. Kalau misalnya nanti pullback, apakah itu wajar? Wajar. Dan by the time pullback itu terjadi, again ya, that could be the opportunity untuk nambah muatan untuk terakhir kalinya, nge-ride momentum sampai old cycle lagi ya, sampai bull cycle kali ini beres. Oke, untuk saya pribadi 2025 kemarin gambarannya sedikit banyak sudah saya jelaskan kepada teman-teman. Bahwasanya kita ngelihat ya overall-nya dari sisi Others lah terutama ya. Dan kalau misalkan dari Bitcoin deh ya biar paling gampang. Tapi jangan deh kita ngomongin Others ya teman-teman sekalian. Jadi somehow I do expect ya adanya potentially retracement atau correction atau pullback. Ya, mudah-mudahan pullback itu terjadi di before awal kuartal 1 ya mungkin teman-teman, atau ya dia naik terus dulu sampai nanti kuartal 1 Trump Trump dilantik, baru kemudian nanti terjadi let's say pullback atau koreksi gitu ya. Nah, ntar untuk finishing di kuartal 1 adalah extra rally menembus ATH 2021 untuk altcoins. Itu ekspektasinya. Again, teman-teman, ekspektasi bukan berarti prediksi. Jangan salah paham, ya. Nah, memasuki summertime, ya you know, boring market as usual, April, Mei, Juni, ya kan, Juli, Agustus, dan seterusnya, baru kemudian final partnya, ya, there we go, ya. Overall, ini ekspektasi ya teman-teman, ekspektasi. Sekali lagi, ekspektasi bukanlah merupakan prediksi. Saya tidak menjelaskan bahwa, guys, saya melakukan prediksi nih. Bukan ya teman-teman sekalian. But, I do hope total 3 ya, Others di sini minimal aja teman-teman bisa mencapai angka 1272, 836 billions of dollar market cap. Atau good-nya lagi adalah ya di sini ya 1618. 1,6 triliun sih sebenarnya gede ya angkanya teman-teman sekalian. Therefore ya saya merasa 836 billions of dollar itu bakal make sense banget. Jadi double dari kondisinya saat ini, itu pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, kalau kita ngelihat dari sisi timeline juga yang bisa dibilang semakin mepet, saya rasa itu adalah angka yang paling rasional ya untuk kita coba capai gitu. Sehingga kalau misalkan nanti andai kata ya kita dikasih level itu atau dikasih area tersebut, waduh ini udah jackpot banget ya mungkin untuk cycle kali ini ya. Itu pendapat pribadi sih, personal opinion. Lalu apakah setelah itu akan memasuki bear market atau gimana ya, kita review lagi nanti. Kita lihat dulu prosesnya gimana, naiknya gimana, impulsif atau enggak ya. Saya sih nggak ngasih angka ini bukan dalam bentuk prediksi atau proyeksi ya, tapi again ini kan cuma Fibonacci gitu kan. Kita cuma narik Fibonacci dari top ke bawah, dapat 1272 sama 1618 tadi. Bisa jadi acuan nggak, Vin? Bisa. Itulah kenapa ada teorinya dan dipelajari oleh rata-rata orang-orang. Nah cuman kalau saya kan prefernya tuh lebih ke react to market. Jadi yang saya butuhkan saat ini adalah ya kalau misalkan memang dia kasih koreksi, nice ya, that could be the last opportunity untuk manfaatkan dip yang ada, membeli dan mencoba untuk memaksimalkan rally-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya ke saya nih, Vin, gue telat masuk kripto, ini harga kan udah pada naik, kira-kira beli koin apa ya? Rekomendasinya koin apa ya? Nah, daripada rekomendasinya teman-teman, Anda research koinnya. Nah, dari saya pribadi, fokusnya ke sini. Lihat dari sini, ya. Dalam artian, kalau kamu ngelihat dia koreksi, inilah waktu yang tepat untuk menambahkan portion yang mungkin kamu ngerasanya kurang. Itu aja, ya. Cuman advice dari saya, kalau bisa, teman-teman,
dikontrol FOMO-nya nih. Kamu harus ngerti kalau kamu beli di sini tepat waktunya. Kamu beli di sini, ini tuh di atas loh, bukan di bawah. Artinya kamu harus menaruh perhatian penuh sama resikonya. Siap nggak dengan resikonya? Kalau kamu siap dengan resikonya, ya jangan takut. Tapi kalau kamu takut dengan resikonya, jangan masuk. Itu kuncinya teman-teman sekalian ya. Dalam artian, mendingan Anda hidup tenang daripada nyangkut di bear market. Apalagi kalau bilang, Vin gue pemula. Nah, itu udah paling tepat. Karena lu pemula, jangan nyampe sangkut di bear market. Itu pahit teman-teman sekalian. Ya, itu sedikit reminder dari saya tuh. Nah, terus misalnya teman-teman bilang, lu cemen banget Vin ya, nggak mau nge-call, nggak mau begini, nggak mau gitu. Nggak apa-apa. Saya lebih baik begitu, supaya teman-teman di sini ibaratnya jangan sampai ada yang cilaka ya gara-gara ya mungkin call yang saya keluarkan atau gimana, terus nganggapnya itu adalah Kevin hebat, Kevin ini, Kevin itu, ya omongan dia bener, misalkan transaksi dia bener terus, nggak ada salahnya. Ya itu saya udah berkali-kali dapetin kondisi seperti itu, dan berdasarkan my own experience, sepertinya lebih baik saya yang membatasi. Jadi orang-orang tahu betul apa yang hendaknya saya lakukan ini ya sebetulnya tujuannya adalah full untuk kebaikan teman-teman. Kira-kira seperti itu. Ya jadi mohon harap pengertiannya teman-teman followers yang udah lama juga bantu kasih pengertian ke teman-teman followers yang baru. Kita tidak ada bertujuan untuk apalagi menghujat ya atau gimana. Ya biar gimana pun saya ngerti rasanya di posisi kamu. Saya dulu juga pernah memulai, saya juga pernah berada di sepatu yang namanya FOMO. Ya kan, saya tahu percis FOMO itu rasanya kayak gimana, dan pengen, gue pengen masuk nih, gue pengen ikut nih, happy kayak teman-teman yang lain. Tapi masalahnya adalah, biar gimana pun timeline kamu masuk, kalau kamu memang terlambat, ya kita pun dari sini yang lebih mengerti harus bilang itu terlambat. Ya, udah agak terlambat bro, udah telat bro. Minimal kalau misalkan nggak berani ngomong, lu telat bro. Ya minimal udah agak telat bro, tambahin agak lah. Jadi kalau misalkan dia betul mau masuk, paling tidak dia ada rasa takut tuh ya. Nah teman-teman lakukan itu juga kalau bisa ya, ke teman-teman kalian yang juga sekarang lagi tiba-tiba nanyain kripto. Itu kenapa? Karena yang sebaiknya Anda lakukan adalah ajarkan kepada dia bagaimana cycle market bekerja. Jadi dia tahu kalau masuk sekarang itu resikonya jauh lebih gede daripada Anda masuk setengah tahun atau setahun yang lalu deh. Kira-kira begitu. Ya, setengah tahun yang lalu aja. Ini posisi di sini teman-teman. Makanya kita ada sedikit remind juga ya. Kalau saya sih ada beberapa kali remind di sini lakuin akumulasi, fokusnya hanya di altcoins. Beberapa kali lah saya mention. Nggak mungkin sekali doang, pasti lebih dari sekali saya percaya. Karena ya saya bikin update ini setiap hari ya, jadi kalau teman-teman ngikutin update saya kayak day by day, at least Anda dapat sesuatu, dan sesuatu itu bisa Anda convert jadi sebuah referensi informasi yang mungkin bisa jadi tambahan pengambilan keputusan teman-teman ya. Again, bukan keseluruhan tapi referensi informasi tambahan, kira-kira begitu ya. So for now everybody, itu yang saya bisa sampaikan. Reminder dari saya adalah market minggu ini, Sabtu Minggu tuh memang udah ngasih kamu waktu. Udah lu istirahat aja, happy-happy sama family. Kamu bisa lihat dia konsolidasi doang. Ya, hari Sabtu pagi itu posisinya ada di 99.000. Sekarang jam 12 atau jam 1 ya, waktu hari Senin itu masih di 99.000. Ya, so kita technically nggak kemana-mana, di situ-situ doang. Nah, cuman kan kadang-kadang ada orang yang tetap paksakan tradingnya ketika weekend gitu. Karena dia ngeliat market ya nggak salah sih, karena Indian kalau kita lihat ya ada volatilitas pergerakan, walaupun nggak semasif waktu hari-hari biasa gitu. Cuman ya tetap bagaimanapun itu pasti ngundang orang untuk melakukan transaksi, dan saya sangat bisa mengerti akan hal tersebut. Nah, ini penjelasan dari saya teman-teman ya untuk finalisasi. Apa yang saya lihat pada Bitcoin saat ini? Kembali lagi kalau ke daily, kita sudah dalam keadaan quite overbought ya. Biar gimana pun harus diakui kalau kita udah overbought sekali, dan liquidity sweep ya atas bawah terjadi, itu juga sebenarnya merupakan sebuah kesempatan untuk market itu menurunkan penumpang supaya bebannya nggak terlalu berat dan naiknya bisa lebih gampang
Ya, ibaratnya yang terjadi ke depannya nanti akan jauh lebih organik karena ya most likely ya di spotnya yang take over gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari perspektif time frame hourly-nya, ini by the way beberapa analisis yang saya pernah lakuin ya, ternyata works as I expected. Oke, so saya clear dulu. Ini yang saya perhatiin ya teman-teman. Intinya apa? Kalau kamu cek, ini sebenarnya kan dari perspektif time frame hourly, kita bisa lihat buntutnya panjang. Tapi sebenarnya kalau kamu perhatiin, at the end of the day ini adalah satu proses kenaikan ya, membentuk yang namanya higher low. Kalau dari perspektif line chart sih kita bisa lihat seperti itu. Kalau dari perspektif candlestick-nya, good news-nya adalah proses ini sekaligus ngejemput likuiditas. Nah, makin banyak likuiditas yang dijemput, berarti order yang tereksekusi dari bawah juga semakin banyak. Dan sellers yang bersedia jual di harga 90.000, 92.000, 91.000, 93.000, semuanya disikat. Ya, sehingga terjadilah kondisi ini. Nah, closingnya di atas. Karena kenapa? Saat dikasih harga ini, buyersnya masuk dengan impulsif, menyebabkan harga mampu rebound dan kembali menguat. Walaupun belum signifikan, tapi paling tidak beberapa indikasi yang cukup positif. Satu, kita claim SNR ini. Oke, kalau di 4 jam mungkin nggak kelihatan, tapi kalau kamu cek mungkin kayak di kisaran time frame daily, ya, it looks really good ya, karena kita ngelihat dia claim di atas SNR-nya. Kalau lihat 12H masih sama ya, tetap ugly teman-teman. Tapi at the end kalau kita lihat di sini, yang penting ini kan SNR diklaim. Di sini juga sama. Nah tuh ya, a break and a retest and then mantul. Nah sekarang posisi kita kalau lihat dari perspektif time frame lebih kecil lagi, ini tuh adalah konsolidasi serta proses menciptakan base pada market saat ini. Ya, saya belum tahu ya dia akan breakout atau breakdown, tapi kalau misalkan andaikan kita ngelihat dia mengalami breakdown, well, kita harus anticipate aja kalau Bitcoin berarti koreksinya kemungkinan belum beres ya. Di sini berarti kita bisa lihat ada trend line juga terbentuk dari previous high point-nya, dan itu bisa bikin Bitcoin kembali turun. Sejauh mana? Well, again, ya, you can use the trend line juga dari sini ke sini. Kalau Anda lihat trend line di atas, ya trend line di bawahnya juga bisa dipakai. Yang itu artinya, Bitcoin bisa saja turun kembali ke $96.000. Nah, kenapa 96.000? Make sense nggak? Tuh, ya, 96.000, $4 billion, kena liquid lagi, teman-teman. Ya, itu bisa jadi sumber bensin juga. Jadi, dikocok dulu ya, di dalam range yang sangat terbatas ini, baru kemudian take off. Bisa juga kayak gitu kondisinya. Oke, jadi for now ya kalau itu worst case-nya. Tapi base case-nya gimana, Bin? Base case-nya adalah ya udah nggak perlu melewati proses itu dan dia langsung breakout. Maka percaya rata-rata alts juga probably akan ikut hijau by the time Bitcoin lakukan itu. Cuman kalau karena posisi Bitcoin saat ini udah gede, M-cap-nya juga udah gede, lebih gede lagi teman-teman, udah pasti dia butuh bensin. Bensinnya dari mana? Ya ini, Bitcoin dominance yang technically di perspektif 4 jamnya sempat nunjukin sign of reversal. Ya, price kayak gini, sign of reversal, dia kempes lagi. Untungnya begitu. Tapi kalau misalkan dia dari sini dia mantul lagi, asumsi saya adalah duitnya berarti transisi dari BTC transisi ke alts lagi gitu ya. Ibaratnya ini kan BTC ya kan. Nah, dia transit lagi nih ke dari alts dia transit lagi ke Bitcoin. Nanti dari Bitcoin dia transit lagi kemana baru balik lagi ke alts. Ya pokoknya cycle market begitu-gitu aja ya, putar-putar terus. Ya, kira-kira seperti itu guys yang bisa saya sampaikan pada video update kali ini. So guys, if you feel video ini cukup membantu, make sure to drop the likes button and don't forget to subscribe kalau kalian juga baru pertama kali mampir ke YouTube channel ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa membantu kalian juga dalam menambahkan referensi, analisis, dan informasi. Thank you very much guys for paying attention. God bless buat teman-teman semuanya. Happy Monday dan selamat menjalankan aktivitas kembali. See you soon in the next update guys. Cheers and bye-bye guys.